Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan, dan kita semuanya sekarang dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah juga kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi yang baik ya, tentunya dalam materi pelajaran TIK kali ini. Baik anak-anakku kelas 2 yang Pak Tis sangat sayangi, pada pertemuan kali ini Pak Tis akan menyampaikan materi TIK bab 2 ya. Bab 2 yaitu perangkat lunak untuk menggambar ya. Baik anak-anakku kelas 2 yang Pak Tis sayangi, sebelum kita mulai, bagi kalian yang sudah mempunyai buku TIK ya, seperti ini ya, silahkan kalian buka bukunya sambil kalian menyimak nanti ya. Dan bagi yang belum punya buku, tolong segera ya, untuk kali ini kalian simak dulu ya, jadi agar kalian nanti paham ketika kalian nanti akan praktek secara langsung ya. Jadi untuk sementara kali ini kalian cukup belajar melihat video yang Pak Tis sampaikan ya. Jadi semoga saja kita akan segera dipertemukan di sekolah ya. Nah, semoga kita segera bisa praktek secara langsung di sekolah kita ya. Baik anak-anak, Pak Tis mulai saja karena untuk mempersingkat waktu ya. Jadi yang pertama, silahkan kalian perhatikan video kali ini ya. Jadi perangkat lunak untuk menggambar. Nah, perhatikan judul kita adalah perangkat lunak untuk menggambar. Jadi perangkat lunak untuk menggambar, kalian perhatikan ya. Jadi sebelumnya kita harus mengenal dulu program pengolah gambar itu apa ya. Jadi, apa saja program pengolah gambar itu? Jadi program pengolah gambar yang pertama adalah TuxPaint ya. Terus yang kedua ada Drawing for Children. Yang ketiga adalah Paint. Nah, ini semuanya ada ya, program pengolah gambar. Akan tetapi yang akan kita pelajari nanti adalah satu saja ya, yaitu program Paint ya, tidak TuxPaint ataupun Drawing for Children. Jadi kita pelajari satu saja ya. Jadi yaitu program Paint, gitu ya. Nah, next. Nah, sebelum kita menggunakan program Paint, kita harus kenalan dulu dengan Paint itu sendiri ya. Caranya menggunakan nanti bagaimana ya, tolong disimak betul. Jadi kita harus mengenal dulu bagian-bagiannya juga ya. Baik, kita buka dulu atau kita jalankan program Paint. Langkahnya bagaimana? Cara membuka Paint, yang pertama adalah klik logo Windows. Logo Windows ada di kiri bawah. Kemudian klik All Program. Kemudian pilih Aksesoris dan Paint ya. Jadi ini adalah langkah membuka program Paint. Ya. Kemudian jika langkah kalian benar, maka akan tampil seperti pada layar. Tampilan Paint, perhatikan. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan layar dari program Paint ya. Jadi setelah kalian melihat seperti ini, kalian harus perhatikan bagian-bagiannya, namanya apa saja gitu ya, ataupun jika kalian akan menggambar apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Baik, jadi kalian perhatikan ini tampilannya. Sekarang namanya bagian apa saja. Yang pertama yang Pak Tis lingkari merah ya, bagian ini namanya apa?
namanya adalah toolbox. Apa itu toolbox? Nah, di sini tool itu alat, box itu kotak ya. Jadi di sini adalah kotak peralatan untuk menggambar. Jadi semua ini dari sini sampai sini namanya, maaf, dari sampai sini ya. Ini adalah namanya toolbox. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini apa namanya? Mungkin ada yang sudah membaca mungkin? Iya, betul. Ini adalah namanya color box. Color box. Color itu warna, box itu kotak. Jadi kotak warna. Jadi disinilah kalian memilih warna jika kalian akan mewarnai gambar yang sudah kalian buat, gitu ya. Ini adalah color box, gitu ya. Nah, berikutnya, nah bagian yang kertas putih ini yang luas ya, ini adalah yang disebut dengan bidang gambar. Bidang gambarnya paint, warnanya putih ya. Jadi sebelum kalian membuat gambar apapun atau belum mewarnai apapun, maka bidang gambarnya masih bersih putih warnanya ya. Nah, itulah untuk bagian-bagian dari paint. Nah, kemudian yang ini apa namanya? Ikon-ikon ya, nanti kita pelajari. Baik, kita lanjut. Mengenal ikon pada paint. Ya, ikon apa? Pengertian ikon apa? Ikon adalah gambar yang memiliki arti, betul. Jadi gambar itu memiliki arti. Ya. Contohnya, perhatikan. Ini adalah gambar apa? Mungkin ada yang tahu di sini? Iya, betul. Ini adalah gambar dilarang merokok. Nah, jadi ini namanya ikon atau gambar, tapi mempunyai arti. Ini adalah artinya dilarang merokok. Nah, di manakah kalian bisa menjumpai gambar seperti ini? Iya, betul. Di pom bensin, betul ya. Terus di ruangan yang ber-AC, betul. Di pesawat, betul. Di bis AC, maksudnya bis yang ber-AC, ya betul. Terus ada juga yang di kereta api, nah itu ya. Pokoknya semua yang ruangannya ber-AC itu biasanya ada tanda dilarang merokok. Baik, yang kedua, nah ini apa namanya? Ikon ini namanya tempat makan ya, atau biasa kita sebut dengan restoran gitu ya, tempat makan ya. Gambarnya ada apa namanya, garpu, piring, dan juga ada pisau ya. Jadi ini makannya bukan makan nasi, tapi makan apa ya, makannya makan daging. Jadi diiris-iris terus nanti ditusuk pakai ini terus dimakan. Nah, ini gambaran saja ya. Ini tempat makan seperti ini. Berikut, ini ada gambar seperti ini. Ada yang tahu ini gambarnya apa? Iya, betul. Ini adalah gambar ikonnya telepon umum, betul ya, telepon umum. Jadi akan tetapi untuk sekarang ini ya sudah mulai berkurang atau jarang kita jumpai tanda seperti ini di tepi jalan ya. Karena apa? Karena orang sudah banyak menggunakan menggunakan telepon seluler. Apa itu telepon seluler? Telepon yang tidak menggunakan kabel ya. Nah, adalah contohnya HP ya. Jadi kalian pun sudah menggunakan HP, sehingga ikon seperti ini jarang ya, atau sudah jarang sekali kita jumpai ya. Jadi karena sudah seiring dengan perkembangan teknologi ya, jadi orang itu hampir semuanya sudah menggunakan HP. Baik HP yang masih istilahnya HP biasa ataupun HP yang sudah smartphone ya. Tuh. Kita tidak pelajari itu. Yang jelas ini adalah ikonnya dari ataupun gambar dari telepon. Begitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita akan pelajari macam-macam ikon pada paint. Tolong diperhatikan bukunya juga. Nah, kalau mungkin di rumah sudah ada perangkat komputer yang bisa digunakan atau mungkin ada programnya ya, silahkan kalian buka biar kalian tahu nama-nama ikonnya apa ya. Jadi untuk kali ini kita belum mulai menggambar ya,
Jadi kita masih mengenal dulu bagian-bagiannya dan juga alat-alat yang akan digunakan untuk menggambar, sehingga kalian nanti ketika praktek, ketika menggambar, kalian tidak merasa kesulitan. Ya, baik. Yang pertama ada ikon ini, gambarnya seperti ini, adalah ikon select namanya. Ya, gunanya untuk memilih gambar. Ya, jadi memilih gambar. Jadi Patus akan kenalkan dulu ya, minggu depan atau pertemuan berikutnya akan Patus contohkan dengan mengaktifkan program ataupun tampilan dari program P sambil praktek ya. Nah, ini yang pertama ikon select gunanya untuk memilih gambar. Ya, kemudian yang kedua ada ikon apa ini? Ikon pensil ya. Gunanya untuk menggambar. Menggambar apa? Menggambar bebas. Ya, artinya tidak berbentuk pun bisa. Contohnya rok-rok gitu ya. Itu adalah ikon pensil untuk menggambar. Terus yang berikutnya ada ikon gambarnya kaleng, cat tumpah ataupun catnya miring, kalengnya miring. Ini namanya adalah fill with color, gunanya untuk memberi warna pada gambar ataupun pada objek yang ada pada P ya. Nah, jadi kalau kalian ingin mewarnai gambar, pilih ini dulu, baru pilih warnanya ya. Tadi ya, ketika untuk memilih warna dari mana? Color box pintar ya. Jadi seperti itu. Ini untuk mewarnai gambar. Terus yang berikutnya ada ikon huruf A, ini gambarnya huruf A. Nama ikonnya adalah teks. Teks gunanya untuk menulis ya. Bukan mengetik ya, anak ya. Jadi Patus tegaskan. Jadi bukan untuk mengetik tapi untuk menulis. Gitu ya. Nah, kemudian ikon gambar apa ini? Penghapus. Ya, gunanya untuk adalah eraser. Gunanya untuk menghapus apa? Menghapus gambar ataupun warna ataupun tulisan ya. Pokoknya yang ada di pen bisa dihapus dengan menggunakan tombol eraser ya. Baik, selanjutnya ada tombol color picker. Color picker artinya ataupun gunanya untuk memilih warna. Jadi memilih warnanya itu pada gambar yang sudah muncul di bidang gambar atau yang ada di area kerjanya ya, gambarnya sudah muncul. Nah, kalau kalian akan menggambar memilih warna, cukup diklik ini dulu, terus kalian klik pada objek ataupun gambar yang berwarna tadi, diklik, nanti akan tersedot ya warnanya menjadi warna yang ada di gambar yang diklik tadi, gitu ya. Nah, berikutnya ikon magnifier ya, gambarnya kaca pembesar. Nama ikonnya magnifier. Gunanya untuk memperbesar gambar. Jadi ikon ini bisa digunakan ketika kalian mungkin kurang jelas melihat gambar ya, ataupun ketika menghapus agar tidak keliru menghapus bagian yang tidak ingin kita hapus ya, maka kita perlu menggunakan magnifier, dibesarkan dulu ya, baru kita pilih erase tadi ya, eraser, kemudian klik yang mau dihapus. Nah, gitu ya. Jadi bagian-bagian ataupun ikon-ikon pada pen seperti ini ya. Jadi nanti untuk minggu depan atau berikutnya kita akan praktekkan ya, kita tunjukkan dengan menggunakan programnya. Untuk sementara kita mengenalkan dulu bagian-bagian gitu ya. Baik, selesai. Jadi untuk sementara seperti ini dulu. Kemudian tugas ya. Tugasnya apa? Kerjakan soal latihan halaman 27 dan 29 pada kertas folio bergaris. Kumpulkan tugas bersama tugas-tugas yang lain seperti biasanya ya. Gitu ya. Kemudian tidak difoto ataupun dikirim. Ya, jadi artinya tidak difoto, tidak usah difoto ataupun mengirim gambar, tidak usah. Cukup lembaran saja ya, kemudian serahkan bersama dengan tugas-tugas yang lain, tentunya melalui grup kelas ya. Baik, itu saja dulu. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih.
Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.